Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu profil aja suka aku nek iso terus. Namanya Nobi we. tadi puisi dari Mas Gus Sadra berkaitan dengan Gus tadi Pak Gus Yusuf itu ada kaitannya itu. Itu ada kaitannya dalam konteks sosial ya. Nah, karena gini, sekarang ini kita lihat manusia itu mengalami tiga kesulitan. Satu kesulitan untuk membangun dia sendiri. Udah bingungin tadi kan? Ada. Akhirnya sih, apa bodak, bersakiran bodak dan sebagainya. Kemudian dia dengan pertama kali kesulitan menjadi dia akan juga kesulitan membantu orang lain. Oh, dasar poso, manawan kok di ketak-ketak ya, orang nanti raposo ya wes gitu ya, kagak disupiping gitu jadi. Karena nggak paham itu secara poso maka nggak ada toleransi dan sebagainya. Itu yang ketiga adalah ada kesulitan yang paling berbahaya adalah untuk merumuskan agenda hidupnya. Udah gue ngomong tadi. Maka udah pengen gue bengak-bengak lah. Masa bengak-bengak tak oleh lah. Dia pengen nggak. Jadi tiga tentang itu ya yang digambarkan oleh itu Gus Chandra. Kemudian ini disebut jadi gampang. Ini ada pendapat tentang sangkan paraling dumadi itu. Nah, sangkan ini asale, paraling ini menuju dumadi itu kejadian. Terus lagi ya. Jadi ini Arabnya inani Mbak Inani Rasulun orang dari mana ke mana dan apa itu kan kuncinya karena mana juga bagus kalau dengan ambil petang betul lengkapi dari operator kalau itu bangunan tak pohon lagi dapat orang mati itu apa anak produk dari misi dari macam-macam itu jadi itu ini itu sekarang menjadi lembaga orang kita. Karena banyak kita membutuhkan untuk mengenal diri sendiri. Aku sapa tadi no, tadi kan aku orang desa yo bangga dengan kedesaannya. Kemudian kenal diri sendiri, biasanya gampang kenal orang liya, biasanya loh. Orang yang kenal dengan diri itu tidak kenal diri sendiri, gampang juga mengenal orangnya karena kita konsliro, karena pakai yang ini. Ini ada dia kenal ya orangnya ada anggapan lah, dia udah kenal lah. Aku sapa, buah, mulai gembuh, kita nggak minta orang nanti. Nah, saya kenal orangnya, dia kenal di sini orangnya, pasti akan mudah merumuskan agenda hidupnya. Aku tuh judul apa, pengajian misalnya. Karena ini tiga kunci itu sekarang itu hampir hilang di masyarakat kita. Orang apa yang dia kenal orangnya, orang kenal agenda hidupnya. Itu sing hilang di kita dan tadi terkesan dengan bagus oleh puisi tadi. Jadi puisi sangat bagus dan istilahnya ini bahasanya sangat kontekstual teksnya itu sangat kontekstual. Jadi apa tenang kan di sini 0,8 ada IP 4,2 lah maka orang ada ini sing belum bisa apa kan apa isinya, apa bentuknya, tapi ya apa rasanya itu. Pada bilang mau kita kadang kan, jadi kan gape, bentuknya juga gape, konstruksinya bagus tadi ya. Antara apa? Song dan orang tadi, songnya apa berarti? Itu kan kuat sekali, kemudian tidak saja benar. Jadi tiga itu ciri khas usia yang atau lagu yang baik yang seperti itu. Jadi marilah kita nanti nyanyi bersama dan kita wis biasanya nek lagu atau musik baik ini rasa dibantah meneh. Nek durakan iso ini kadang durakan Mas. Wong iso nyelot ngurangi mutu sendiri Mas. Karena aku rek kesuwen Mas ya Mas. Ngurangi mutu sendiri to. Jadi sampai apa ya wes gitu. Dilakukan yang baik. Nanti kan udah cukup terus yang baik atau yang baik itu gak akan dibantah lagi. Itu rumusnya. Iso dibantah berarti sih belum pakai apa ya. Itu rumusnya. Sebelum Gus Chandra, Gus, sampai bisa ngomong seperti dia. Rasa toh? Jadi jangan merasa lebih bisa bicara dibanding Pak Mustafa karena sudah terbukti tidak ada seorang pun di muka bumi yang bisa ngomong seperti beliau. Jadi lagi nek jare mahfudot zaman biyen, zaman sekolah pesantren kelas 1 kela tahta kirman dunaka falikuli syai'in maziyah, jangan
merendahkan, jangan menghina siapa yang kau pikir lebih rendah dari kamu, karena setiap orang itu memiliki kelebihan, dan kelebihannya Pak Mustafa adalah praketol kuwi ya kan. Nah, itu kan siapa-apanya Mbak SBY ora iso ngomong kaya ngono. Dan itu nggak bisa dibantah. Jadi itu mazia. Justru karena itu sangat indah. Jadi keindahan Pak Mustafa ya begitu itu. Jadi Allah itu begitu kayanya, sampai orang teman-teman dari sedulur sikep dari Samin itu mengatakan, lu nek kang gini dulur sikep niku neraka mon endah napa mulih swarga. Loh, gitu sampai begitu ngomongnya. Artinya seandainya masuk neraka pun mereka akan mencari keindahannya gitu loh. Jadi dalam kehidupan ini untuk apa kita tidak menikmati keindahan Allah gitu ya. Sekarang Gus tadi kan beliau mengatakan mengenai apa jenenge, mengenali diri. Kalau dalam Islam kan sangat terkenal kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Gus Andreas kita mohon untuk mengurai juga. Sebab selama ini kan lucu pemahaman kebudayaan. Arafa nafsahu itu diterjemahkan ke identitas. Ya enggak? Aku sapa ki? Oh, aku muslim, aku Jawa, aku sarjana, aku kaji kan ngono. Padahal kalau yang disebut arafa nafsahu saya kira dia lebih bersifat kualitatif, bukan kuantitatif. Kalau identitas kan kuantitatif. Saya mahasiswa, saya pelajar, itu kan kuantitatif. Tapi yang dimaksud arafa nafsahu kayaknya kan kualitatif gitu. Maka kemarin di Bali itu saya maiyahan sama orang macam-macam, termasuk tidak hanya agamanya macam-macam, sukunya macam-macam, tapi juga jenis manusianya macam-macam. Jadi salah satu yang saya naikkan ke panggung itu ada seorang laki-laki umurnya sekitar 45, kuwi pakaiannya iki kaya Winnetou, kepala suku Apache lah. Jadi kene iki nganggo abang, rambutnya di kaya Bob Marley kae. Njur ning nggon mripate kene iki ana ali-ali loro, kene ali-ali loro. Njur irunge iki di siapa ngono pokoknya cincin itu ditaruh di sini 3, terus ning lambene iki 6. Terus kene rempet kae. Terus dicat kae, dicat mungkin tato tapi berwarna ya. Terus kene nganggo kaya Gatot Kaca kae njur kalunge ana gelange iki ana nek 20. Dadi krimping ngono kae. Terus di dadanya itu kalunge iki kandel banget nganti semene. Kuwi ana sungu, ana watu, ana segala macam pokoknya. Jadi dia jalan itu pasti menarik perhatian orang. Dan langsung saya memuji dia di atas panggung. Sebelum saya minta dia bicara, langsung saya memuji. Sehebat-hebat saya tidak punya keberanian berpakaian seperti Anda. Jadi Anda pasti lebih hebat dari saya. Nomor loro, kabeh kaisar, kabeh senopati, kabeh raja ratu, kabeh presiden ora ana sing wani nganggo pakaian kaya kowe. Kowe iso mbayangke Bu Megawati berpakaian kaya kowe. Jadi diapa-apake kowe luwih ampuh dibanding wong-wong kae. Cuman tolong kasih tahu kami kenapa kamu berpakaian dan berperforman seperti itu. Dan dia menjawab, saya berpakaian seperti ini supaya tidak ada orang yang menyangka saya orang baik. Saya berpakaian seperti ini supaya tidak ada orang menyangka bahwa saya orang Islam. Saya berpakaian seperti ini karena saya tahu tidak mungkin orang menganggap saya pernah sembahyang. Dan seterusnya banyak sekali supaya. Dan itu modal berpikir yang luar biasa teman sekalian. Dia sedang menyembunyikan dirinya nih yo, tempat persembunyiannya kok serem tenan gitu. Gitu, dia sedang menyembunyikan dirinya, dan itu sebenarnya salah satu ciri tasawuf kan itu, menyamarkan dirinya. Ojo nganti dadi misale sopo misalnya Pak Is nek poso iki menyamar, ojo nganti ketok nek poso terus dhek mangan kan gitu kan. Ya ta iki. Soale nek dhek ora ketok mangan kan diarani poso. Begitu dia mangan kan mesti diarani ora poso kan gitu. Pak Is nek ngenteni buka liya-liyane kan
ngobrol Pak Is nginteni buka karo rokokan karo ngopi kaya Pak Is ya. Ora apa-apa tenang wae Pak Is, engko tak jaluk privilege senang Gusti Allah. Jadi menyamar itu baik. Jadi kan kalau Gus Chandra tadi kan mengingatkan Rasulullah mengatakan nek tangan tanganmu berbuat baik, nek iso mbok tangan kiwamu rasa ngerti kayak gitu. Itu prinsip orang juru saiki nek arep ngkai duit wong tangan kiwane seleke buring ini ya ora. Ya ora ngono kuwi. Itu prinsip saja. Jadi itu patokan saja. Jadi menyamar itu juga baik. Nah, siapa tahu Pak Mustafa itu sesungguhnya sedang menyamar. Ini masalahnya, ini masalah saya ini. Gek janjane iki asih kae. Ning supaya wong ora njur nyarani ngene lho, aku wah iku nek aku ngomong fase kaya penyair temen gue ndak cawe wedok do. Mas Mustafa. Malah ya akhirnya dia menyamar dengan ngomong geroyok, ngomong ora dibelok-belokke ngono iki to. Katanya menyamar dia ya. Ngerti Gus nggih? Tolong arafa nafsahu faqad arafa rabbahu itu ditambah dikit, satu nyanyi bareng sama Kiai Kanjeng. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau saya membuat istilah begini, mengenal Allah itu terlalu muluk, mengenal diri itulah suluk. Apa enggak? Jadi kita harus berangkat dari mengenal diri kita sendiri. Nah, untuk bisa mengenal diri kita sendiri, kita bisa belajar dari Pak Polisi. Pak Polisi itu untuk mengenali sebuah kasus, dia akan selalu memulai dari olah TKP. Ya, panjenengan bisa mulai olah TKP diri panjenengan sendiri. Olah TKP itu terdiri atas 3 hal. Yang pertama, tanggal lahir, kapan lahirnya, ya kapan kejadiannya. Itu pasti otentik, tidak bisa dipalsukan. Ya, mungkin secara administratif bisa dipalsukan, tapi secara kejadian tidak bisa dipalsukan. Dari situ orang Jawa bisa mempelajari tentang weton, ya, pasaran, atau mungkin ilmu Cina, ilmu apapun, ada ilmu tentang itu. Yang kedua, apa? Tempatnya di mana lahirnya. Kalau di Jawa seperti ngandikannya Gus Yusuf tadi, bagaimana caranya orang Jawa menjadi Islam tanpa kehilangan Jawanya? Kenapa? Karena Jawanya sampeyan ini, kalau sampai orang Jawa lebih dulu daripada Muslimnya sampeyan. Lahir ceprot, itu kan sebagai orang Jawa kan. Kemudian orang tuanya yang menjadikannya Muslim, Nasrani, Majusi, Yahudi atau apapun. Tapi ketika lahir ceprot, itu sebagai orang Jawa, ceprot sebagai orang Jombang, sebagai orang Magelang, iya kan? Itu tidak bisa direkayasa. Waktunya, panjenengan pelajari aku lahir di Noiki, tahun ini segala macam, mungkin orang Jawa seperti itu, orang Madura seperti apa, monggo segala macam. Jadi benar-benar kualitatif karena berdasarkan fakta, kasunyatan. Ya. Tanggal lahir, waktunya mungkin wayah manglong, wayah subuh, wayah fajar, segala macam, itu pasti ada siratan maksudnya di situ. Itu tanda-tanda dari Allah yang Allah bekalkan kepadamu. Kemudian tempatnya di mana. Ya. Ketiga, lewat endi protino. Ibumu sopo, ya, bapakmu sopo. Ya. Kita kan setiap Idul Fitri punya tradisi yang sangat bagus, yaitu sungkem kepada ibu kan. Ketika sungkem itu sewu bun-bunan ini dijungkuk kayak gini, madep neng dalan lahir. Ya, kita sungkem kepada ibu ini kan ngadep ke bun-bunan ke dalan lahir. Seolah-olah kalau jabang bayi itu pengen masuk lagi ke perut ibunya. Atau mungkin kalau ibu marah tuh tak balik ke yang belum petang. Kalau sudah kemarahan seperti itu. Ya. Kenapa? Karena ini ada kerinduan bun-bunan dengan jalan lahir. Ya, jalan lahir kita dulu. Saking orang iso balik, terus kemudian gawe ngeliang sendiri ya, kuburan. Pengen balik meneh ke situ. Nah, mumpung masih ada ibu, kita bisa juga man arafa nafsahu faqad arafa rabbahunya melalui ibu.
Rasulullah menunjukkan sampai 3 kali ya, bagaimana kita menghormati ibu, baru kemudian kepada bapak. Kira-kira seperti itu Cak. Oke. Saya ingatkan beberapa hal aja. Ini ilmu yang Anda sudah tahu semua. Jadi kebudayaan modern itu sama sekali tidak pernah bisa mentransfer roh kebudayaan tradisi sebenarnya, terutama dalam hal seperti ini. Misalnya kata jati diri, sekarang sudah jadi bahasa Indonesia ya. Itu maksudnya identitas. Wah, itu padahal identitas itu sangat material dan formalistik dan kuantitatif, sementara jati diri itu begitu rohaniah dan kualitatif. Selama ini yang disebut jati diri itu kan ya saya kira rapatnya dinggo ning resmi loh, dari lembaga bahasa resmi. Jati diri itu artinya identitas. Jadi jati dirinya adalah dosen, jati dirinya adalah pegawai BKKBN misalnya gitu. Padahal jati diri itu kan jati ning awakmu, jati ning dirimu kan gitu. Kalau Sunan Kalijaga memberi metode dengan simbolisme orang-orang itu, jadi kui yang simbolisme. Jadi ketika beliau terlambat bikin tiang, kemudian saanane kayu ditumpuk-tumpuk apa dipeceli, tatal-tatal dikelumpukke dadekke. Nah, ketika beliau pakai bendo ki ya bendo lah ya. Apa kuwi bendo kuwi? Ora apa bendo yo ono ngene nih. Nek golok lurus. Ini bukan nek arit iki melengkung banget, nek iki ning sisi tok sih bendo namanya. Ya sapa lah sesuk ngiri dhewe karo nang. Nah itu terus ada orang-orang yang terputus kepalanya, kemudian Al-Kisah, beliau sangat cemas, kemudian dia mencari tatal, dipedel sidik menjadi satu serpian, terus sirai karo awake orang-orang itu disambung nganggo tatal kayu jati kuwi, dudu kaya tatal kayu besi. Begitu disambung kepala dan badannya dengan tatal serpian kayu jati itu, maka dia hidup kembali. Artinya wong nek wis ngerti jatining urip kuwi dhek urip terus. Lho, jatining. Jadi kuwi jatining urip ya. Iki aku ora kebatinan iki yo metode biasa lho iki ya. Nek ora nek ora percaya sesuk tugelen gulumu. Ndelek kodokan ndelek jati dhisik ya kan ndelek. Jadi ini kan simbolisme, itu patokan berpikir. Jangan berhenti pada patokan. Itu tangga, ojo berhenti pada tangga. Nek menek iki nang wite nganti tekan poe ojo njur kowe membanggakan ondone. NU kuwi ondo, Muhammadiyah kuwi ondo, Ahlussunnah wal Jamaah kuwi ondo, Syiah kuwi ondo, kabeh kuwi ondo, Demokrat kuwi ondo. Ya untuk urusan negara. Ojo ondone kok dadekke konsentrasi uripmu. Ondo kuwi mung dalan liwat ben iso memetik buah kesejahteraan rakyat kalau Demokrat atau Golkar atau PKS. Nek ondone ondo NU Muhammadiyah supaya orang diantarkan oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memetik buahnya Muhammad SAW kan gitu. Jadi itu tangga untuk mengantarkan orang menuju Islamnya Muhammad SAW. Bukan lantas dia menjadi identitas utama. Identitas utama Anda tetap adalah pengikut Rasulullah kan gitu. Nah, ini bisa kita teruskan tangga ini dengan menuju Al-Quran. Misalnya teori An-Nur 35 misalnya, ada miskaf badan, terus ada misbah hati, kalbu, kemudian ada zujajah yaitu otak. Jadi Sunan Kalijaga menyambung misbah dengan zujajah. Ada peran kontrol dan ada peran dialektis antara akal manusia, otak manusia dengan hatinya manusia. Kalau hatinya jalan sendiri tanpa kontrol otak, maka dia akan terbakar bagaikan api. Ya, kalau otaknya berjalan sendiri maka dia hanya akan menjadi mayat hidup juga. Jadi kepala sama badan harus berdialektika, harus bekerja sama, harus bersaudara, harus saling
membantu dengan fungsinya masing-masing kan gitu. Misalnya nek ati itu kan tidak ada batas keinginannya. Anda kan umpamanya di Gusti Allah ngekei kue umur 70 belum? Belum. 80? 90? 190? Belum terus. Itulah hatimu tidak ada batasnya. Dan itu jangan cemas karena hatimu memang tersambung dengan Allah, maka hati selalu menginginkan keabadian. Jadi kamu dikasih 1000 tahun ya gelem, 2000 ya gelem. Makanya puisinya Khairul Anwar kan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Saya kira ketemu Khairul kondo nek 2000 pripun? Diburun, mesti mau juga. Karena apa? Karena manusia ilaihi roji'un. Manusia itu punya kecenderungan untuk hidup abadi. Bukan dia neraka, enggak, karena dia akan yuwahidu ilallah. Dia akan menyatu dengan Allah, dan salah satu sifat Allah adalah keabadian. Jadi rapopo kue pengen ngono ki rapopo, ning harus diregulasi oleh otak. Kan karepmu kan yo esuk iya soto Bucet, yo soto Pak Soleh, yo pecel Madiun, yo nek karepmu lak kok badhe kabeh. Kan gitu, kok pangan sembuaran kok pangan. Janjane kowe rabi karo cawe dok 10 belum? Asline jero atimu. Gelem banget kan lho banget. Tapi kan diregulasi, dibatasi, ditemukan ilmunya oleh Zujajah tadi, sehingga kita mengambil keputusan sijai. Betul kan? Nah, ini yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo tentang tentang nyambung. Nah, atimu ora nyambung karo sirah, sirahmu ora nyambung karo ati, ya kowe ora temu jatine awakmu kan gitu kira-kira. Iki Pak Mustafa manduk-manduk karena di kota gede biasanya tidak begitu populer Sunan Kalijogo. Yang populer sebab ngoten. Ya jangan dalan. Justru saya masih ingat dikit tadi yang resolusi jihad itu bapaknya Gus Dur. Bukan bapaknya Gus Dur, bukan mbahnya. Fatwa dari mbahnya, tapi yang mencanangkan 10 November sehingga menjadi dasar spirit perjuangannya Sularso dan kawan-kawan, di mana Sutomo atau Bung Tomo adalah hanya salah satu anak buahnya. Itu adalah resolusi jihadnya Kiai Haji Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. Sesungguhnya ini sekedar informasi lanjutan. Sesungguhnya yang disepakati untuk menjadi presiden pertama adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Sesungguhnya pada waktu itu. Artinya Londo gelem ngelepas Indonesia angger presidennya Hasyim Asy'ari. Semua juga begitu. Bung Karno semua juga sepakat Mbah Hasyim jadi presiden, ning Mbah Hasyime mboten kersa. Gitu loh. Orang kondo SBY dia, kondo SBY mesti langsung dicukup. Oke, mari kita sekarang Gus, nadanya disesuaikan dengan teman-teman. Saya konco-konco melu. Setelah ini kita nilai bersama. Setelah ini Anda jurinya, karena setelah lagu Siratal Mustaqim kita akan mendengarkan lagunya Pak Mustafa Wiyajib yang tidak kalah khasnya biasanya. Moga-moga udah hafal ya. Siapakah aku sesungguhnya? Untuk apa aku di dunia? Bagaimana aku hidup tanpa tahu akan kemana? Dari mana aku sesungguhnya? Kemanakah aku selanjutnya? Sampai kapan aku hidup tanpa tahu siapa aku? Sampai kapankah aku pergi? Sampai kapankah aku kembali?
sesungguhnya. Untuk apa aku di dunia? Bagaimana aku hidup tanpa tahu akan kemana? Dari mana aku sesungguhnya? Kemanakah aku selanjutnya? Sampai kapan aku hidup tanpa tahu
Allah meridhoi karena pada awalnya ada stem nada yang agak berbeda antara gitar beliau sama stemnya teman-teman, jadi harus ada penyesuaian sebentar tadi, tapi karena Allah meridhoi maka diberi kemudahan dan bisa menjadi satu orkestra. Bintang tamu dari Kiai Kanjeng pada malam hari ini adalah Chandra Malik As-Siratal Mustaqim ya.